Halo teman-teman, perkenalkan saya mahasiswa Stikes Maranatha Kupang atas nama Agnes Benu dengan NIM 197402722 dengan prodi S1 Keperawatan semester 3 kelas B. Jadi tujuan saya melakukan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah maternitas keperawatan. Topik yang saya bawakan yaitu adalah menjelaskan pathway terkait ANC pada trimester pertama pada ibu hamil. Jadi teman-teman, pemeriksaan ANC pada trimester pertama kehamilan ibu adalah merujuk pada serangkaian tes dan evaluasi medis yang dilakukan untuk memantau perkembangan kesehatan ibu dan janin selama trimester 1 kehamilan yang berlangsung sekitar 0-12 minggu kehamilan ibu. Jadi teman-teman, kita masuk pada penjelasan pathway ANC pada trimester yang pertama. Kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama itu ada konsepsi, yang kedua itu ada fertilitas, yang ketiga ada implantasi, yang keempat itu ada embriogenesi, yang kelima itu ada naturasi janin, dan yang terakhir itu ada perubahan pada ibu. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam lagi terkait tahapan-tahapan yang telah saya sebutkan tadi, yang dimana pertama itu konsepsi. Nah teman-teman harus mengetahui apa itu konsepsi. Nah konsepsi itu melibatkan serangkaian peristiwa yang terjadi setelah pembuahan sel telur oleh sperma hingga 12 minggu pada kehamilan ibu. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu fertilitas dalam ANC trimester pertama. Nah, fertilitas itu melibatkan pemahaman kita tentang kondisi reproduksi dan kemungkinan kesuburan pasangan yang sedang hamil, di mana untuk meningkatkan kemungkinan kehamilan yang sehat atau berhasil. Ketiga, implantasi itu mencangkup proses di mana embrio menempel pada dinding rahim setelah melakukan perjalanan melalui tuba Fallopi. Yang keempat itu embriogenesi, di mana melibatkan pemahaman tentang perkembangan embrio dan pembuahan hingga pembentukan struktur organ. Yang keempat itu tentang naturasi janin, di mana terjadinya perkembangan awal yang membentuk dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan janin selama kehamilan selanjutnya. Teman-teman, dan yang terakhir adalah perubahan pada ibu, yang dimana ada mencangkup dua perubahan, yaitu yang pertama perubahan psikologis dan perubahan fisiologis. Teman-teman, saya akan menjelaskan perubahan pada ibu. Yang pertama itu perubahan psikologis, dimana kita mengetahui bahwa jika pada perubahan psikologis itu mencangkup adanya krisis situasional, juga perubahan psikologis dan ketidakstabilan hormon pada seorang ibu hamil. Nah, yang kita lihat itu ada juga mencangkup dua hal, yang dimana ada ansietas dan juga perubahan peran sebagai seorang ibu. Nah, dalam perubahan peran sebagai seorang ibu itu mencangkup perubahan proses keluarga, sehingga dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa diagnosis yang tepat dalam mengambil diagnosis keperawatan yaitu coping individu tidak efektif. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang perubahan pada fisiologis, di mana ada mencangkup tiga hal, yaitu yang pertama pada sistem gastrointestinal, yang kedua itu pada sistem kardiovaskuler, dan yang ketiga itu adalah pada sistem perkemihan. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan perubahan fisiologis pada sistem gastrointestinal, di mana mencangkup beberapa tahap, yaitu yang pertama itu instabilitas hormon pada ibu hamil, sehingga menyebabkan asam lambung pada ibu hamil itu naik, dan juga ibu bisa merasakan mual dan ibu itu bisa muntah, sehingga intake makanan pada ibu hamil itu menurun. Jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa diagnosis keperawatan yang tepat dan dapat diambil adalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Berikut saya akan menjelaskan tentang perubahan fisiologis pada sistem kardiovaskuler,
di mana tahapan-tahapannya itu meliputi terjadinya peningkatan tekanan darah sehingga ibu tersebut dapat merasakan sakit kepala. Jadi diagnosis keperawatan yang tepat dan dapat diambil yaitu nyeri akut. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang perubahan fisiologi pada sistem urinaria atau sistem perkemihan yang mencangkup beberapa tahap, yaitu adanya peningkatan vesika urinaria dapat dilihat dari frekuensi BAK-nya itu meningkat sehingga menyebabkan gangguan eliminasi pada urin. Nah, jika terjadinya gangguan eliminasi pada urin dapat menyebabkan risiko terhadap kebersihan genitalia itu menurun pada ibu hamil sehingga adanya kelembapan dan juga bisa menyebabkan terjadinya risiko infeksi dan diagnosis keperawatan yang tepat yang harus diambil yaitu risiko infeksi. Jadi teman-teman, berdasarkan penjelasan pathway yang tadi sudah saya jelaskan itu dapat disimpulkan bahwa ada empat diagnosis keperawatan yang dapat diambil, yaitu yang pertama coping individu tidak efektif, yang kedua itu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, yang ketiga itu nyeri akut, dan yang terakhir itu risiko infeksi. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan dari pathway ANC pada trimester pertama ibu hamil. Sekian dan terima kasih.